Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah SPD MSI, guru IPA dari kota Salatiga ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan masih bab 9, yaitu tanah dan keberlangsungan kehidupan. Untuk kali ini bagian yang B, yaitu proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah ya. Kemudian ini merupakan materi kelas 9 semester 2 ya. Dan ini materi-materi yang ada tersajikan di sini itu kami ambil dari buku terbitan Kemdikbud untuk kurikulum 2013 revisi tahun 2018 ya. Mari kita langsung saja kita ikuti jalannya paparan materi di kelas 9 mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.9, menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, organisme yang hidup dalam tanah, dengan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Untuk 4.9 yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat-sifat tanah dan pentingnya tanah bagi kehidupan. Untuk KD 4.9 nanti kita akan praktek tersendiri ya. Sedangkan untuk paparan pada materi bagian yang kedua ini hanya mengenai itu ya, tidak keterampilan tetapi pengetahuan saja ya. Dan ini adalah bagian peta konsepnya ya. Kemarin kita sudah mempelajari ini peran tanah ya. Sekarang kita masuk ke ini proses pembentukan tanah ya. Kemarin kita pelajari ini dan ini, sekarang ini ya. Dan ini nanti sekalian kita bahas komponen penyusun tanah. Jadi materi di bab 9 ini nanti 2 pertemuan atau 2 video udah cukup untuk memaparkan dalam satu bab ya, demikian. Dan kita nanti akan membahas satu persatu dari yang ini ya, mulai dari ini pelapukan ya, secara biologis, kimia, fisika. Jadi terbentuknya tanah kan memang melalui pelapukan dan sebagainya. Langsung saja kita mulai bagian yang pertama ya. Nah ini yang kita materi yang kita pelajari ya. Ini proses pembentukan tanah, komponen tanah, upaya menjaga kelestarian tanah. Ini yang akan kita pelajari, kita lanjutkan. Nah, seperti yang sudah saya uraikan tadi, kita masuk ke bagian B, yaitu proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Nah, sebelum kita ke prosesnya ya, kita bahas dulu ya. Tanah itu sangat penting bagi kehidupan dan organisme tanah yang ada di dalamnya ya. Tanah sendiri itu merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk ya, jadi mengalami pelapukan. Kemudian penguraian bahan organik ya, bangkai-bangkai, sisa-sisa daun, batang itu lama-lama membusuk lah. Pembusukan diuraikan oleh mikroorganisme sehingga tanah sendiri itu juga berasal dari penguraian bahan organik ya. Kemudian mineral dan juga air serta porositas atau udara itu merupakan bahan-bahan yang menyusun tanah. Nah, kalau kita pegang tanah itu teksturnya seperti ini ya. Kemudian ini tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisika, kimia, dan biologi ya. Jadi ada 3, fisik, kimia, dan biologis. Biologis menggunakan bantuan dekomposer atau pengurai ya. Faktor fisik yang memengaruhi pelapukan adalah iklim, jelas ya. Adanya sinar matahari dan curah hujan. Faktor-faktor tersebut memengaruhi suhu bumi sehingga membantu mempercepat pelapukan batuan. Apalagi musim yang sekarang ya, curah hujannya tinggi, pembusukannya juga cepat, sehingga apa? Semakin mempercepat terjadinya
pelapukan ya. Kemudian pelapukan secara biologis terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah ya. Jenis vegetasi tumbuhan juga memengaruhi proses pembentukan tanah. Faktor lain yang memengaruhi pembentukan tanah adalah tipe batuan, topografi, relief tanah suatu daerah, dan waktu ya. Serta untuk membentuk tanah setebal beberapa sentimeter saja dibutuhkan ribuan tahun. Ya, karena prosesnya mengalami pelapukan ya. Nih. Dan inilah lapisan-lapisan tanah ya. Bagian A ini, horizon A, merupakan lapisan teratas, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur organisme hidup dan zat organik ya. Ini bagian A ini adalah bagian yang paling subur. Biasanya di sini terdapat humus. Selain itu juga terdapat dekomposer ya, ada cacing, pengurai dan sebagainya. Kemudian bagian B ini, bagian B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya ya. Ini semakin kandungan organiknya semakin sedikit karena tidak ada dekomposernya juga sedikit maksud kami ya. Kemudian horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan. Nah, mulai di sini sudah mengenai batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Dan horizon D ini merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Jadi di dalam tanah sana itu ada lapisan batuannya. Pada bagian paling atas tadi ya, yang ada humusnya, tumbuhan memperoleh nutrisi, ini bagian paling atas ini ya, memperoleh nutrisi berupa air dan mineral-mineral dari dalam tanah. Tanah bagian atas yang kaya nutrisi ini ya, bagian atas ini juga rentan kehilangan kandungan mineral ya, kehilangan kandungan mineral dan nutrisi karena beberapa kejadian seperti hujan, apalagi hujan yang menyebabkan banjir ya, terutama bila tidak ada tumbuhan yang hidup di atasnya alias gundul. Makanya ya, sekarang sering kita dengar penghijauan ya, kita galakkan karena apa? Biar tidak ada lahan yang gundul atau tandus sehingga tidak ada bahaya banjir. Nah, sekarang kita masuk ke komponen tanah. Ya, bagian yang kedua komponen tanah. Tanah merupakan bagian permukaan bumi tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan serta tinggalnya berbagai jenis hewan, terutama hewan mikroorganisme yang hidup di dalam tanah seperti cacing dan sebagainya. Ya, seperti ini teksturnya. Nah, untuk komponen penyusun tanah sendiri itu yang pertama adalah batuan. Batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai komposisi ya. Para ahli geologi mengelompokkan batuan menjadi 3 berdasarkan proses terjadinya, yaitu batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf ya. Batuan dapat berasal dari magma gunung berapi yang mendingin. Batuan-batuan yang ada di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Ini komponen yang pertama batuan ya. Sekarang kita menuju ke komponen yang kedua, yaitu udara ya. Ya, ini ya, aerasi ya. Meskipun tanah adalah benda yang tampaknya padat, tetapi sebenarnya pada tanah terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Karena ini sangat penting apalagi pada tumbuhan ya. Itu untuk porositas itu penting untuk mengambil akar bisa mengambil nutrisi ya. Seperti pada gambar T9 berarti ini ya. Diketahui bahwa rongga-rongga terdapat di antara butiran-butiran tanah.
Selain di antara butiran tanah, rongga udara juga terdapat di antara batuan yang terdapat di tanah. Di antara batuan dan butiran tanah, di antara dengan butiran tanah dengan akar tumbuhan, ataupun di antara akar tumbuhan dengan batuan. Rongga udara juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah seperti cacing ya. Cacing itu makanya membantu menyuburkan tanah. Selain juga ini ya, membentuk pori-pori tanah atau rongga, dia juga mengeluarkan kotoran. Nah, kotorannya ini yang menyebabkan tanah menjadi subur. Sekarang bagian yang ketiga yaitu humus. Humus sendiri itu apa? Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, atau daun yang gugur, ataupun kotoran hewan atau bakteri dan jamur ya. Kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Jadi makanya humus itu subur, karena memang isinya adalah penguraian dari zat organik. Humus adalah tanah yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Kondisi tersebut menyebabkan akar memperoleh cukup udara. Tanah humus mampu mempertahankan air sehingga tanah selalu lembab. Selain itu, tanah humus juga mengandung mineral-mineral dan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan tumbuhan ya. Ini yang ketiga humus. Kita lanjutkan yang keempat yaitu air. Tanah merupakan tempat tinggal atau tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup. Sudah kita bahas selalu ya. Di dalam ada cacing, bakteri, jamur dan sebagainya. Makhluk hidup yang hidup di dalam tanah pada umumnya butuh kelembapan tanah. Kelembapan tanah disebabkan keberadaan air dalam tanah. Tumbuhan juga membutuhkan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar ya. Ini contoh. Akar akan selalu mencari keberadaan air. Yang kelima yaitu mineral. Nah, kita bahas tanah merupakan pelapukan batuan dan kerak bumi. Tadi di atas sudah kita bahas ya. Kerak bumi memiliki tebal 10-15 km atau bahkan lebih. Nah, di dalam kerak bumi inilah banyak terkandung mineral berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. Ion positif yang ada di dalam tanah adalah kalium, kalsium, dan magnesium. Ion negatif ya yang terkandung dalam tanah adalah nitrat, fosfat, dan sulfat. Ion-ion tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang diserap melalui akar. Kandungan mineral dalam tanah yang berbeda-beda menentukan sifat dan karakter suatu tanah. Tidak semua tanah sesuai untuk bercocok tanam. Setuju ya. Tergantung kandungan mineralnya bagaimana. Nah, ini penjabarannya seperti yang di atas tadi ya. Udara 25%, air 25%, organik 5%, mineralnya 45%. Itu merupakan tanah yang subur. Nah, kita lanjutkan. Tanah yang subur tidak hanya ditentukan oleh kandungan mineral di dalamnya, tapi juga oleh sifat fisika dan kimia tanah. Sifat fisika tanah mencakup tekstur dan struktur tanah. Selain itu, sifat fisika tanah yang dapat diamati dengan mudah untuk menentukan kesuburan tanah adalah warna tanah. Biasanya semakin pekat, semakin subur ya. Sifat kimia tanah yang menjadi indikator kesuburan tanah adalah derajat keasaman atau pH tanah. Tanah yang subur memiliki pH tanah sekitar 7. Pada kisaran pH tersebut, tumbuhan dapat menyerap nutrisi secara optimal. Dan ini adalah tabel indikator perubahan warna ya. Coba merah. Lakmus merah kan untuk menguji asam ya.
Sehingga kalau ini asam tetap merah, tapi basa menjadi biru, netral tetap merah, dan sebagainya ya. Silahkan dipelajari sendiri pakai indikator perubahan warna atau pH. Jika menggunakan pH universal, cocokkan warna kertas pH dengan skala dan warna di wadah indikator universal untuk menentukan pH. Jadi ada beberapa tanah dicek dengan pH universal. Dan warna yang gelap itu semakin banyak umusnya semakin subur. Ini contohnya. Nah, kriteria untuk mendeskripsikan warna tanah itu ada ini ya, ada warna hitam atau gelap mengandung banyak umus, warna kemerahan mengandung banyak mineral besi, warna kuning coklat mengandung banyak mineral ilmenit, warna pucat atau kekuning-kuningan mengandung banyak kuarsa ya, seperti itu. Dan ini perubahannya hitam, kemudian coklat, kemudian coklat seperti karat, merah, abu-abu, kuning, putih. Semakin pudar warna tanah, maka produktivitas tanahnya semakin menurun. Jadi semakin gelap memang semakin bagus ya. Nih indikatornya seperti ini. Nah, semakin gelap warna tanah, kandungan bahan organiknya semakin tinggi, betul kan? Warna tanah yang gelap akan menyerap panas dan melepaskan panas lebih cepat dibandingkan warna tanah yang terang. Karena lebih cepat menyerap panas saat siang hari, kandungan air pada tanah yang gelap akan cepat menguap, sehingga tanah menjadi lebih cepat kering. Namun, pada saat malam hari, tanah yang gelap akan cepat melepaskan panas sehingga mempercepat kondensasi uap, sehingga lebih cepat menyerap air kembali. Kondisi warna tanah inilah yang secara tidak langsung dapat dikatakan berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Warna tanah akan mempengaruhi temperatur dan kelembapan tanah, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, aktivitas organisme tanah, dan struktur tanah. Bagian yang F ya, yaitu komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari sejumlah makhluk hidup seperti bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup, sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Nah, ini contoh dari pengurai yang menguraikan komponen organik ya. Ini contohnya ya, ada jamur, ada bakteri, ada cacing ya, dan sebagainya. Nah, bagian yang B mengenai proses pembentukan tanah dan juga komponen tanah sudah selesai. Sekarang kita masuk bagian yang terakhir, yaitu bagian C, yaitu upaya menjaga kelestarian tanah. Langsung saja kita mulai. Tanah begitu penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di bumi. Apabila tanah hanya digunakan untuk keperluan manusia tetapi tidak dijaga dengan baik, akan menurunkan kualitas kesuburan tanah. Hilangnya mineral-mineral penting dalam tanah serta mikroorganisme yang ada di dalamnya merupakan tanda berkurangnya kualitas tanah. Nah, ini ya mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Terdapat beberapa penyebab berkurangnya kualitas tanah, di antaranya erosi yang menyebabkan hilangnya nutrisi tanah, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan sehingga menyebabkan pencemaran tanah, pertanian monokultur yaitu pertanian satu jenis tanaman seperti ini ya, seperti pada gambar, yang berulang dalam jangka waktu lama, serta pencemaran tanah akibat sampah yang sulit terurai. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya menjaga kelestarian tanah agar tanah di lingkunganmu tetap subur dan terjaga, agar tidak mengalami hal seperti ini ya, erosi atau tanah longsor. Upaya untuk menjaga kelestarian tanah yaitu yang pertama,
Pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi ya. Upaya untuk menjaga agar nutrisi mineral itu tetap di dalam tanah dan tidak terbawa oleh aliran air akibat erosi itu menggunakan tanaman penutup ya, ditutup bisa dengan penghijauan, dengan rumput dan sebagainya, sehingga ada penyerapan air atau biasa dikenal dengan istilah reboisasi. Kemudian adanya tanaman penutup tanah seperti berfungsi untuk menahan air hujan agar tidak langsung mengenai permukaan tanah. Ya tadi sama ya, tanami rumput atau tanaman yang dengan yang lainnya. Sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu ini seperti pada gambar, yaitu terasering pada sawah. Pengolahan lahan untuk mengurangi erosi dapat juga dibuat dengan penterasan lahan miring atau terasering, yaitu mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat. Tujuannya yaitu mengurangi panjang lereng dan memperkecil kemiringan lereng sehingga dapat memperlambat kecepatan aliran air di permukaan. Selain itu, untuk menampung dan mengalirkan aliran air permukaan sehingga memungkinkan penyerapan oleh tanah. Dengan demikian terasering dapat mengurangi erosi ya. Jadi karena dibuat ini bertingkat-tingkat kan, kalau tidak dibuat seperti ini air dari sini akan langsung mengalir ke sini mengakibatkan ini longsor ya. Tapi kalau dibuat berundak-undak seperti ini ya, ini tadi tujuannya adalah memperlambat kecepatan aliran air di permukaan sehingga menahan atau mengurangi erosi. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia pada takaran dan waktu yang tepat memang dapat menimbulkan produksi pertanian meningkat. Tetapi di dalam pupuk kimia itu senyawanya merupakan senyawa sederhana yang dapat langsung diserap oleh tumbuhan. Namun ada efek sampingnya, yaitu jika pemupukan kimia dilakukan secara terus-menerus atau berlebihan akan berpotensi mencemari tanah dan dapat menurunkan kualitas tanah. Pupuk kimia atau pupuk buatan merupakan pupuk yang terbuat dari bahan-bahan anorganik dengan komposisi zat tertentu yang diproses secara kimia ya, dan ini tidak bagus ya. Upaya untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk kimia yaitu dengan menggunakan pupuk organik seperti ini ya, seperti gambar 92.3 atau 9.23. Kemudian masih ya berlawan dengan pupuk buatan. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari pelapukan sisa-sisa tanaman, bisa hewan ya, tidak hanya tanaman tapi bisa juga hewan dan manusia. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian dan limbah kota atau sampah. Pupuk organik berasal dari bahan yang dapat terurai dan dapat memperbaiki struktur tanah serta menjaga populasi mikroorganisme tanah sehingga menjaga kualitas tanah dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Di atas tadi sudah kita singgung, pertanian monokultur adalah pertanian dengan satu jenis tanaman ya. Nih, kita bahas selanjutnya. Pertanian monokultur merupakan penanaman satu jenis tumbuhan pada satu lahan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan umur tanaman. Misalnya padi, jagung, kedelai, tebu, dan sebagainya. Apabila pertanian monokultur ini dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya pengolahan tanah yang tepat, maka dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah. Lahan yang ditanami satu jenis tumbuhan cenderung mengurangi keanekaragaman hayati pada lahan tersebut. Ya. Karena apa? Ini mikroorganismenya itu kan yang tinggal pun juga sedikit karena tersedia nutrisinya yang diambil oleh tumbuhan hanya itu saja, lama-lama akan tandus oleh nutrisi seperti itu. Salah satu upaya pengolahan tanah yang tepat
untuk pertanian monokultur adalah dengan dilakukan pergiliran tanaman ya. Habis padi diganti jagung, diganti yang lainnya, pokoknya bergilir ya. Lahan yang biasa ditanami padi pada musim kemarau dapat ditanami palawija atau tanaman yang dapat mengikat nitrogen dari udara dengan bantuan bakteri Rhizobium ya. Kita pernah mempelajari bakteri Rhizobium itu bakteri yang bisa mengikat nitrogen bebas dari udara ya. Tanaman yang termasuk kelompok ini yaitu tanaman kacang-kacangan, antara lain buncis, kacang tanah, kacang hijau, koro, dan sebagainya. Dengan demikian, ketersediaan unsur hara pada lahan tersebut dapat terjaga tanpa penambahan pupuk kimia yang berbahaya dan berpotensi mengurangi tingkat kesuburan. Yang keempat yaitu daur ulang sampah yang sulit terurai, seperti pada gambar ini ya. Sampah-sampah yang sulit terurai seperti plastik itu kita manfaatkan biasanya untuk kerajinan atau juga untuk yang lainnya. Sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaca, logam berpotensi mengurangi tingkat kesuburan tanah, jelas ya. Mikroorganisme dalam tanah memang dapat menguraikan sampah-sampah tersebut, namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Apabila tidak ada pengolahan sampah yang tepat, akan terjadi penumpukan sampah yang sulit terurai, akibatnya tanah menjadi tidak subur. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu memisahkan antara sampah yang mudah terurai dengan sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaleng, dan kaca didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna. Selain dapat membantu menjaga kelestarian tanah, kita juga dapat mengubah barang bekas menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Ternyata materi bagian 2 dan 3 ya, pada bab mengenai tanah dan kehidupannya ya, mikroorganisme yang hidup dalam tanah itu sudah selesai ya. Semoga apa yang kami paparkan bisa bermanfaat bagi siswa kelas 9. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.